Sejarah perkembangan World Bank dimulai pada tahun 1944 saat konferensi Bretton Woods diselenggarakan di New Hampshire, Amerika Serikat. Pada konferensi ini, 44 negara berkumpul untuk membentuk suatu sistem keuangan internasional pasca Perang Dunia Kedua. World Bank yang awalnya bernama International Bank for Reconstruction and Development didirikan bersama dengan International Monetary Fund yang pada awalnya fokus utama dari World Bank sendiri adalah untuk membantu rekonstruksi Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Bank ini memberikan pinjaman pertamanya sebesar 250 juta dolar kepada Prancis pada tahun 1947 untuk membantu pembangunan kembali negara tersebut. Setelah pembangunan Eropa mulai pulih, World Bank mengalihkan perhatiannya ke negara-negara berkembang di seluruh dunia pada tahun 1960, di mana World Bank ini mendirikan International Development Association sebagai lembaga afiliasi yang fokus memberikan pinjaman dengan syarat lunak kepada negara-negara termiskin di dunia. Ide ini menawarkan pinjaman tanpa bunga dan hibah kepada negara-negara berpendapatan rendah yang tidak mampu meminjam dengan syarat komersial. Pada tahun 1970-an menandai perubahan besar dalam kebijakan World Bank di bawah kepemimpinan Robert Namara, di mana bank mulai memperluas fokusnya dari proyek-proyek infrastruktur besar menjadi program-program pengentasan kemiskinan pertanian dan pembangunan pedesaan, di mana pada periode ini menandai peningkatan signifikan dalam jumlah pinjaman yang diberikan. Pada tahun 1980-an, World Bank memperkenalkan program penyesuaian struktural, yaitu Structural Adjustment Program, sebagai respon terhadap krisis utang di negara-negara berkembang, di mana program ini mensyaratkan negara-negara meminjam untuk melakukan reformasi kebijakan ekonomi sebagai syarat mendapatkan pinjaman. Memasuki tahun 90-an dan 2000-an, World Bank memperluas mandatnya untuk mencakup isu-isu lingkungan, pemberdayaan perempuan, tata kelola yang baik, dan pembangunan berkelanjutan. Bank ini juga mulai memberikan perhatian lebih besar pada sektor swasta dalam pembangunan. Di era modern, World Bank telah berkembang menjadi World Bank Group yang terdiri dari 5 institusi, yaitu ada yang pertama International Bank for Reconstruction and Development, yang kedua ada International Development Association, yang ketiga ada Internal Finance Corporate, yang keempat ada Multilateral Investment Guarantee Agency, dan yang terakhir ada International Centre for Settlement of Investment Disputes, yang masing-masing lembaga ini memiliki peran khusus dalam mendukung pembangunan global. Visi dari World Bank adalah mimpi kami adalah dunia bebas dari kemiskinan. Visi ini mencerminkan aspirasi tertinggi lembaga untuk menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan hidup dengan bermartabat. World Bank membayangkan dunia di mana kemiskinan ekstrim telah dihapuskan dan di mana kemakmuran dibagi secara lebih merata di antara semua negara dan masyarakat. World Bank memiliki 2 tujuan utama yang ingin dicapai pada tahun 2030, di mana tujuan pertama adalah mengurangi kemiskinan ekstrim di dunia. Yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim adalah orang-orang yang hidup dengan penghasilan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 1,90 dolar atau sekitar 30.000 per harinya, di mana World Bank ini ingin memastikan bahwa pada tahun 2030 jumlah orang yang hidup dan kondisinya seperti ini tidak lebih dari 3% dari total penduduk dunia. Ini berarti mereka ingin membantu sebagian besar orang miskin untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik dari kondisi tersebut. Tujuan kedua pada fokus ini yaitu pada peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat termiskin. World Bank ingin memastikan bahwa 40% penduduk termiskin di setiap negara bisa mendapatkan peningkatan pendapatan. Sebagai contoh, jika di Indonesia ada 100 juta penduduk, maka World Bank ingin memastikan bahwa 40 juta orang termiskin di Indonesia ini bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari sebelumnya. Ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, sehingga kemakmuran bisa dinikmati secara lebih merata. World Bank Group terdiri dari 5 organisasi utama yang bekerja sama untuk mendukung pembangunan global. Yang pertama yaitu ada International Bank for Reconstruction and Development, di mana organisasi ini adalah yang pertama didirikan dalam World Bank Group pada tahun 1944. Saat ini dipimpin oleh Ajay Banga sebagai Presiden World Bank Group. Organisasi ini memiliki 189 negara anggota dan berfokus pada pemberian pinjaman kepada negara-negara berpenghasilan menengah dan negara-negara yang berpenghasilan rendah yang layak untuk kredit. Visi dari organisasi ini adalah menciptakan dunia tanpa kemiskinan, sementara misinya adalah menyediakan pinjaman, jaminan, produk manajemen risiko, serta layanan advisory kepada negara-negara anggota untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang kedua ada Development Association yang didirikan pada tahun 1960 untuk melengkapi peran dari International Bank for Reconstruction and Development. Organisasi ini juga dipimpin oleh Ajay Banga dan memiliki 174 negara anggota. Organisasi ini berfokus pada membantu negara-negara termiskin di dunia melalui pinjaman bebas bunga dan hibah. Visi dan misi dari organisasi ini adalah mengurangi kemiskinan dengan menyediakan pinjaman lunak dengan syarat yang sangat mudah dan ringan, dan hibah untuk program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat.
Yang ketiga ada International Finance Corporation yang dibentuk pada tahun 1956 dan saat ini dipimpin oleh Max Diop. Organisasi ini memiliki 185 negara anggota dan merupakan lembaga pembangunan global terbesar yang berfokus pada sektor swasta di negara-negara berkembang. Visi dari organisasi ini adalah menciptakan peluang bagi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Misinya sendiri adalah mendorong pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan investasi di sektor swasta di negara berkembang. Yang keempat ada Multilateral Investment Guarantee Agency yang didirikan pada tahun 1988 dengan Hiroshito Manato sebagai Executive Vice President. Memiliki 182 negara anggota, bertujuan mendorong investasi asing langsung ke negara-negara berkembang. Visinya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi dari organisasi ini sendiri adalah mempromosikan investasi asing langsung ke negara-negara berkembang dengan menyediakan jaminan berupa asuransi risiko politik, dan meningkatkan kredit kepada investor dan memberi pinjaman. Yang terakhir ada International Century for Settlement of Investment Disputes yang dibentuk pada 1966 dan saat ini dipimpin oleh McKinney, memiliki 164 negara anggota, di mana organisasi ini adalah institusi internasional utama yang didedikasikan untuk membentuk sengketa investasi internasional. Visinya adalah menjadi forum terkemuka untuk menyelesaikan sengketa investasi internasional. Misinya sendiri adalah menyediakan fasilitas untuk konsiliasi dan arbitrasi sengketa investasi internasional. World Bank saat ini memiliki total 189 negara anggota yang mencerminkan hampir seluruh negara di dunia. Keanggotaan ini menunjukkan peran global dari lembaga dalam mendukung pembangunan internasional, di mana setiap negara anggota berperan sebagai pemegang saham dalam organisasi ini. Untuk menjadi anggota World Bank sendiri, sebuah negara harus memiliki terlebih dahulu menjadi anggota International Monetary Fund, di mana proses keanggotaan dimulai dengan pengajuan aplikasi formal ke IMF. Setelah diterima sebagai anggota IMF, negara tersebut kemudian dapat mengajukan keanggotaannya ke International Bank for Reconstruction and Development, yang merupakan institusi utama dari World Bank Group. Negara anggota diwajibkan untuk membayar kontribusi modal sesuai dengan ukuran ekonomi mereka yang menentukan hak suara mereka dalam organisasi. Struktur kepemimpinan World Bank dipimpin oleh seorang presiden yang secara tradisional dinominasikan oleh Amerika Serikat sebagai pemegang saham terbesar. Saat ini, World Bank dipimpin oleh Ajay Banga yang mulai menjabat pada Juni 2023. Presiden World Bank dipilih oleh Dewan Direktur Eksekutif untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diperpanjang. Untuk operasi sehari-hari, World Bank diawasi oleh Dewan Direktur Eksekutif yang terdiri dari 25 Direktur Eksekutif utama, 5 negara dengan jumlah saham terbesar yaitu Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Prancis masing-masing dapat menunjuk seorang Direktur Eksekutif mereka sendiri. Sementara untuk negara-negara anggota lainnya dikelompokkan dalam konstituensi yang masing-masing diwakili oleh seseorang Direktur Eksekutif. Hak suara setiap negara anggota dalam World Bank ditentukan oleh kontribusi modal yang mereka salurkan ke organisasi. Amerika Serikat memiliki hak suara terbesar dengan sekitar 16% dari total suara, diikuti oleh Jepang, Cina, Jerman, dan Inggris. Sistem pembobotan suara ini mencerminkan struktur kepemilikan saham dalam sebuah organisasi. Di era 60-70-an, World Bank mulai memberikan manfaat bagi negara-negara berkembang melalui proyek-proyek infrastruktur besar, di mana bank ini membantu membangun bendungan untuk irigasi dan pembangkit listrik, juga sistem transportasi dan fasilitas telekomunikasi di berbagai negara berkembang. Contohnya adalah pembangunan bendungan Aswan di Mesir yang membantu mengendalikan banjir di Sungai Nil dan menyediakan listrik. Pada dekade 1970 dan 1980-an, World Bank memperluas manfaat ke sektor pertanian dan pembangunan di pedesaan, di mana bank ini membantu meningkatkan produktivitas pertanian melalui program revolusi hijau, pembangunan sistem irigasi, dan juga modernisasi pertanian. Program-program ini berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan di banyak negara berkembang. Di bidang kesehatan, World Bank telah memberikan manfaat besar melalui program-program kesehatan masyarakat, di mana bank ini mendukung program-program vaksinasi, penanggulangan penyakit menular, dan pembangunan fasilitas kesehatan, serta memperhatikan tenaga medis. Dalam sektor pendidikan, World Bank telah membantu meningkatkan akses ke pendidikan dasar di seluruh dunia. World Bank mendanai pembangunan sekolah, pelantikan guru, dan program-program literasi, di mana program-program ini telah membantu meningkatkan partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan di banyak negara berkembang. World Bank juga memberikan manfaat penting dalam pengentasan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan masyarakat. World Bank mendukung program kredit mikro, pemberdayaan perempuan, dan juga pengembangan usaha kecil dan menengah.
Program-program ini telah membantu jutaan orang keluar dari kemiskinan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Di bidang lingkungan sendiri, World Bank telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, di mana bank ini membantu negara-negara dalam mengatasi perubahan iklim, juga melindungi keanekaragaman hayati, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam sektor pendidikan, World Bank telah membantu meningkatkan akses ke pendidikan dasar di seluruh dunia. World Bank mendanai pembangunan sekolah, pelantikan guru, dan program-program literasi, di mana program-program ini telah membantu meningkatkan partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan di banyak negara berkembang. World Bank juga memberikan manfaat penting dalam pengentasan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan masyarakat. World Bank mendukung program kredit mikro, pemberdayaan perempuan, dan juga pengembangan usaha kecil dan menengah. Program-program ini telah membantu jutaan orang keluar dari kemiskinan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Di bidang lingkungan sendiri, World Bank telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, di mana bank ini membantu negara-negara dalam mengatasi perubahan iklim, juga melindungi keanekaragaman hayati, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai World Bank. Terima kasih dan sampai jumpa.